Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang studi naskah tafsir, studi kitab Tafsir Al-Munir karangan Imam Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Pembahasan kita sekarang adalah tentang basmalah ya. Jadi basmalah itu istilah atau sebutan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibacanya basmalah ya. Jangan ada pula yang membaca seperti menggunakan lafaz jalalah basmallah. Salah. Jadi basmalah sama dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-awwal ma'naha. Yang kita bahas yang pertama ini adalah tentang ma'naha, maknanya. Apa makna dari bismillah itu? Maknanya adalah abda'u bitasmiyatillahi wa dzikrihi wa tasbihihi qabla kulli syai'. Ya. Abda'u dari kata bada'a yabda'u. Ditasrifkan menjadi abda'u. Jadi ada ana di situ. Aku mulai. Abda'u bitasmiyatillah, dengan menyebut nama Allah, tasmiyah. Jadi sama menamakan, tasmiyah menyebutkan nama ya. Jadi abda'u bitasmiyatillah, aku mulai dengan menyebutkan nama Allah. Wa dzikrihi, mengingatnya atau menyebutnya juga bisa. Wa tasbihihi, dan dengan mensucikannya. Qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Artinya sebelum melakukan segala sesuatu. Di abda'u bitasmiyatillahi wa dzikrihi wa tasbihi qabla kulli syai'. Aku mulai dengan menyebut nama Allah, mengingatnya dan bertasbih kepadanya dan mensucikannya sebelum melakukan segala sesuatu. Dalam rangka apa kita menyebutkan nama Allah itu? Pertama, dalam rangka musta'inan bihi. Dalam rangka musta'inan. Musta'inan itu dari kata ista'ana yasta'inu isti'anah. Na'budu wa nasta'in ya. Dalam rangka memohon perlindungan. Ya. Musta'inan dalam rangka memohon pertolongan, bukan perlindungan ya. Dalam rangka memohon pertolongan bihi, dengannya, fi jami'i umuri, pada setiap urusanku. Jadi ketika kita membaca bismillah itu, maka kita sedang menyatakan aku mulai melakukan pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusanku, fi jami'i umuri. Nah, kenapa kita harus minta pertolongan kepada Allah dalam rangka melakukan setiap perbuatan dan aktivitas? Fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu ar-rabbul ma'bud bihaq, adalah Tuhan yang disembah dengan benar. Ar-rabbul ma'budu bihaqqin, Tuhan yang disembah dengan benar. Wasi'ur rahmah, yang luas rahmatnya. Wasi'ur rahmah, yang luas rahmatnya. Nah, kenapa kita sebut Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman maknanya yang Maha Pengasih, yang wasi'ur rahmah. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, yang luas rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Jadi begitu luas rahmatnya meliputi segala sesuatu. Al-mun'im bi jalalin ni'am wa daqa'iqiha. Allah itu juga al-mun'im, yang memberi nikmat, bi jalalin ni'am, dengan ketinggian nikmat, kesempurnaan nikmat, wa daqa'iqiha. Jadi al-mun'im bi jalalin ni'am, yang memberikan nikmat dengan ketinggian nikmat dan kesempurnaannya. Daqa'iq itu ketelitiannya, kejeliannya. Al-mutafaddil, yang memberi karunia,
Jadi mutafaddil yang memberi karunia, bidawamil fadl dengan keabadian karunia. Dawam itu artinya keabadian, kekontinuan, ketetapan ya. Dawam itu artinya tetap, continue. Dengan karunia yang tetap dan juga rahmat dan juga kebaikan. Nah, ini makna basmalah ya menurut Dr. Wahbah Zuhaili, bahwa kita membaca bismillah itu kita sedang menegaskan bahwa aku mulai dengan menyebut nama Allah. Kenapa kita mulai dengan menyebut nama Allah dalam melakukan sesuatu? Karena kita memohon pertolongan kepada Allah untuk sesuatu yang kita kerjakan itu. Jadi agar pekerjaan yang kita lakukan itu di bawah ma'unah, di bawah pertolongan Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang disembah, Allah yang maha luas rahmatnya, Allah yang pemberi nikmat yang sempurna, dan Allah yang senantiasa memberikan karunia rahmat dan kebaikan. Ya, makanya ikhwah akhwati fillah, itu maknanya kita memulai sebuah perbuatan dengan bismillah. Artinya apa? Kita menggantungkan perbuatan itu kepada Allah agar Allah memberikan pertolongannya, Allah agar memberikan rahmatnya, agar Allah memberikan karunia-Nya dalam aktivitas kita itu, sehingga aktivitas itu diberikan keberhasilan. Di saat kita belajar bismillah, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan karunia-Nya sehingga ilmu yang kita pelajari itu melekat. Di saat kita mau bekerja bismillah, sehingga Allah memberikan pertolongan dalam kerjanya itu sehingga kerja kita berhasil, dan demikian seterusnya. Itu makna bismillah. Yang kedua, hikmatuha. Hikmahnya. Artinya hikmah kita dianjurkan membaca bismillah di dalam setiap aktivitas kita, termasuk juga dalam membaca Al-Quran ya. Ibtada Allah Ta'ala bil basmalah surat al-Fatihah wa kulla suaril Quran. Ibtada Allah memulai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai bil basmalah dengan bismillah suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, wa kulla suaril Quran, dan juga setiap surat-surat Al-Quran. Jadi suar ini jamak dari kata surah. Surah ini mufradnya, sementara kalau suar jamaknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan bismillah surat Al-Fatihah dan setiap surat-surat Al-Quran, ma'ada suratil taubah, selain. Jadi ma'ada itu artinya selain, sama dengan illa, selain surat taubah, surat at-taubah. Kenapa? Tanbihan, dalam rangka penegasan ya, dalam rangka penegasan ala, bahwa, jadi ala itu tidak mesti atas artinya, bisa diartikan bahwa, penegasan bahwa annama fi kulli suratin haqqun, bahwa sesungguhnya apa saja yang terhadap di dalam surat itu adalah hak, adalah kebenaran. Jadi memulai Al-Quran, memulai Al-Fatihah, memulai setiap surat itu dengan menggunakan bismillah, itu pertama maknanya tanbihan ala annama fi kulli suratin haqq, menegaskan bahwa setiap apa yang ada di dalam surat itu adalah kebenaran. Wa wa'dun sadiqun lil ibad, dan merupakan janji yang benar untuk hamba. Jadi bahwa apa yang di dalam Al-Quran itu adalah wa'dun sadiq lil ibad, sebuah janji yang benar untuk manusia. Fahuwa subhanahu wa ta'ala, maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala yafi lahum, menyempurnakan untuk mereka, bijami'i ma tadammanatis surah, dengan segala yang terkandung di dalam surat, dengan segala yang terkandung, bijami'i, dengan segala, ma tadammanat, apa-apa yang terkandung dalam surat, min, dari atau baik. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan karena yang sesudah min ini adalah menjelaskan yang sesudah ma ya, menjelaskan apa yang dimaksud oleh ma. Maka menerjemahkannya
Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan untuk mereka dengan segala apa yang terkandung di dalam surat, baik dalam bentuk wa'dun, janji, walutfun, kasih sayang, wabarrun, wabirrun, ya, kebaikan, wa irsyadan ila istihbabil bad'i bil basmalah fi kullil a'mal. Nah, titik di sini ya. Wa irsyadan, dan petunjuk, dan dalam rangka memberi petunjuk. Jadi pertama tadi tambihan, ya, penegasan. Yang kedua wa irsyadan, dalam rangka memberikan irsyad, bimbingan. Irsyad itu dari arsyada yursyidu irsyad, ya, sekakar kata dengan rasyada, memberi petunjuk, memberikan bimbingan. Dan memberikan bimbingan ila istihbabil bad'i, kepada anjuran memulai dengan basmalah fi kullil a'mal, dalam setiap perbuatan. Jadi dimulainya Al-Fatihah dengan bismillah, dimulainya surat dengan bismillah, itu juga bimbingan, juga itu adalah isyarat agar kita juga memulai segala sesuatu dengan bismillah. Allah saja memulai Al-Quran dengan bismillah, maka pada dasarnya di situ ada makna, ada tuntunan agar kita juga memulai segala sesuatu dengan bismillah. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah iltimasan, dalam rangka berpegang, dari kata lamasa, ya, iltamasa, memegangi, berpegang, lima'unatillah, berpegang atau berharap juga bisa di sini, lima'unatillah, untuk pertolongan Allah, wa taufiqihi, dan taufiknya. Sudah ada tiga, ya. Kemudian wa mukhalafah li ghairil mu'minil ladzina yastaftihuna a'malahum bi asma'i aliyatihim wa zu'amaihim. Dan juga dalam rangka mukhalafah, menyalahi, melakukan hal yang berbeda, ya. Menyalahi atau membedakan dengan selain orang beriman, alladzina yastaftihuna a'malahum, yang mereka membuka pekerjaan mereka, bi asma'i alihatihim, dengan nama-nama Tuhan-Tuhan mereka, wa zu'amaihim, dan pemimpin-pemimpin mereka. Oke. Jadi di dalam ayat ini ada beberapa makna, ya. Kenapa kita memulai dengan bismillah itu? Makna yang pertama itu adalah tanbihan. Makna yang kedua irsyadan. Nah, ini poinnya ini, ya. Irsyadan. Yang ketiga iltimasan. Dan yang keempat adalah mukhalafatan. Jadi 4 poin, ya. Pertama tanbihan, menegaskan. Jadi kita memulai dengan bismillah itu dalam rangka menegas. Kenapa Allah memulai dengan bismillah? Karena menegaskan bahwa isi kandungan Al-Quran itu adalah kebenaran dan merupakan janji yang benar untuk hamba. Kemudian yang kedua, kenapa Allah mulai dengan bismillah? Dalam rangka memberikan bimbingan, irsyad, agar kita juga memulai aktivitas dengan bismillah. Yang ketiga, kenapa kita mulai dengan bismillah? Dalam rangka meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah dengan apa yang kita lakukan. Dan yang keempat, maknanya atau hikmahnya mukhalafah, agar kita tampil beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Karena orang-orang yang tidak beriman memulai pekerjaan mereka dengan menyebut nama Tuhan-Tuhan dan pemimpin mereka, maka kita cukup memulai pekerjaan kita dengan menyebut nama Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada empat hikmah yang dijelaskan dalam paragraf ini, ya. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat, inna bismillahirrahmanirrahim, bahwa sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu tadammanat jami'us syar'i, mengandung semua syariat, li'annaha tadullu, karena dia menunjukkan ala dzat wa ala sifat, tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijelaskan pada poin kedua tentang hikmah membaca dimulainya Al-Fatihah dan Al-Quran dengan bismillah yang terdiri dari 4 hikmah. Baik, pembahasan kita berikutnya adalah hal hiya ayatum minas surah. Jadi pembahasannya adalah
apakah Al-Fatihah itu ayat dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran? Apakah itu surah Al-Fatihah atau surat-surat lainnya? Atau dengan kata lain, pembicaraan kita tentang status bismillah yang terdapat di dalam Al-Quran itu, baik di surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Ikhtalafal ulama'u fil basmalah. Ikhtalafa artinya berbeda pendapat, ya. Al-ulama, para ulama, fil basmalah, tentang bismillah. Jadi ada perbedaan pendapat ulama tentang bismillah itu. Ahya ayatun minal Fatihah. Apakah dia ayat dari surat Al-Fatihah? Wa ghairiha minas suwar, dan surat-surat lainnya. Kalau letternya dan selainnya dari surat-surat. Nah, tapi kalau lebih baiknya kita dahulukan surat lainnya. Ahya ayatun minal Fatihati wa ghairiha minas suwari amla. Apakah dia ayat dari surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya atau tidak? Ala salasati aqwal, kepada 3 pendapat. Jadi status bismillah di dalam surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan seterusnya itu ada 3 pendapat ulama tentang status bismillah di awal-awal surat itu. Pendapat pertama, faqala al-malikiyyatu wal hanafiyyatu. Mazhab Maliki, pengikut Imam Malik dan pengikut Imam Abu Hanifah, Hanafiyah, berpendapat seperti apa? Laisatil basmalatu bi ayatin minal Fatihah wala ghairiha. Yang pertama, tidaklah bismillah itu bi ayatin minal Fatihah, ayat dari surat Al-Fatihah, wala ghairiha, dan juga tidak ayat dari surat lainnya. Illa min suratin Namal, kecuali pada surat An-Namal, fi asna'iha, dalam pertengahannya atau pada pertengahannya. Ini pendapat pertama, ya. Kalangan Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa bismillah itu bukan ayat dari Al-Fatihah, artinya bukan ayat pertama Al-Fatihah, dan juga bukan ayat pertama surat Al-Baqarah sampai An-Nas. Melainkan bismillah itu hanya ayat dari surat An-Naml yang terdapat di pertengahannya. Nah, jadi menurut kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, bismillah itu hanya surat dari An-Naml, ayat surat An-Naml ini. Surat An-Naml ayat ke-30, ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat ke Ratu Balqis. Lalu di dalam suratnya dia tuliskan innahu min Sulaiman. Surat ini dari Nabi Sulaiman, wa innahu, dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia tuliskan. Jadi awal suratnya itu dia tuliskan dengan membaca bismillah. Nah, menurut Malikiyah dan Hanafiyah, inilah yang diakui sebagai ayat. Jadi bismillah yang diakui sebagai ayat dari Al-Quran. Jadi min suratin Namal fi asna'iyah, yang terdapat di pertengahan surat An-Namal atau ayat 30 tadi. Adapun bismillah di awal Al-Fatihah, bismillah di awal Al-Baqarah sampai An-Nas, itu tidak dinilai, tidak difahami sebagai ayat, ya. Apa dasarnya? Li hadisi Anasin radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu yang juga sudah tadi di atas juga sudah kita sebutkan, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, jadi Anas ini ingat adalah salah seorang sahabat yang mendampingi, yang tinggal di rumah Nabi, atau yang sejak kecil tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi khadam, menjadi pelayan oleh Rasulullah. Kata Anas, aku sholat bersama Rasulullah SAW, wa Abi Bakrin, dan juga Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Falam asma' ahadam minhum,
maka aku tidak mendengar salah seorang dari mereka yaqra membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi lagi-lagi keterangan dari Anas bin Malik bahwa dia pernah sholat di belakang Rasul, dia pernah sholat di belakang Abu Bakar, dia pernah sholat di belakang Umar dan Utsman, dan kata Anas, saya tidak mendengar salah satu dari mereka yang membaca bismillah pada saat akan memulai membaca Al-Fatihah. Kemudian artinya anna ahlal Madinah, dan bahwa juga penduduk kota Madinah, yang tentu orang-orang yang hidup bersama Nabi, kanu la yaqra'una al-basmalah fi salatihim. Kanu adalah mereka la yaqra'una tidak membaca basmalah fi salatihim pada salat mereka fi masjidil Madinah, di masjid kota Madinah. Illal Hanafiyah qalu, melainkan kalangan Hanafiyah atau pengikut Imam Abu Hanifah mengatakan qalu yaqra'ul munfarid, membaca orang yang sholat sendiri. Jadi al-munfarid itu istilah untuk orang yang sholat sendiri. Orang yang sholat sendiri membaca bismillahirrahmanirrahim ma'al fatihah, pada saat membaca al-fatihah fi kulli raq'atin sirran, pada setiap rakaat dengan cara sir. Fahiya Qur'anun, maka dia adalah Al-Quran. Lakin laisat ba'dus surah, tetapi dia bukan bagian dari sebagian surat. Wa innama hiya lil fasli bainas suwar, dan hanyalah dia lil fasli, untuk pembatas, bainas suwar, antara surat-surat. Itu wa qala al-Malikiyah, dan adapun Malikiyah berpendapat la yaqra'uha fi shalah al-maktubah, bahwa bismillah itu tidak dibaca dalam solat fardu, jahran kanat au sirran, baik dalam solat jahar maupun solat sir. Jadi kalau Malikiyah memang enggak baca sama sekali bismillah, baik dalam solat fardu, baik solat fardu yang sifatnya jahar, solat maghrib, isya, subuh, demikian juga solat sir, solat zuhur, solat asar. La fil Fatihah, tidak dibaca pada saat membaca Al-Fatihah, wala fi ghairiha minas suwar, dan juga tidak pada saat membaca surat-surat lainnya. Wa yajuzu qira'atuha fin nafilah, namun boleh membacanya pada solat sunat. Wa yajuzu qira'atuha fin nafilah, namun boleh membacanya pada solat sunat. Wa qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, as-sahih min hadhil aqwal qaulu Malik, yang benar dari perkataan-perkataan inilah perkataan Imam Malik. Li'anna al-Qur'an la yusbut bi akhbaril ahad, karena Al-Qur'an itu tidak ditetapkan, tidak diakui dengan khabar ahad. Wa innama tariquhu at-tawatur al-qat'i, tetapi hanyalah dengan jalan mutawatir yang qat'i, alladzi la yakhtalif fihi, yang tidak ada perbedaan padanya. Lakin hadza ghairu zahir, tetapi ini tidaklah sesuatu yang zahir. Li'annahu laisa bilazimit tawaturi kulla ayah, karena sesungguhnya tidak juga mesti mutawatir setiap ayat. Jadi istinya menurut Al-Qurtubi yang tepat itu adalah memang perkataan Imam Malik, karena dasar bismillah menurut Al-Qurtubi itu hanya khabar-khabar ahad. Sementara kalau bicara Al-Quran, kita tidak bisa dengan dasar khabar ahad, tapi mesti dengan khabar mutawatir. Wa qala Abdullah ibnul Mubarak berkata, innaha ayatun min kulli suratin. Ini sudah pendapat kedua ya, bahwa bismillah itu adalah ayat dari setiap surat. Pendapat pertama tadi, ayat bukanlah Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan bismillah bukanlah ayat dari Al-Fatihah dan ayat surat lainnya, kecuali hanya ayat ke-30 surat An-Naml. Pendapat kedua, Abdullah ibnul Mubarak mengatakan dia adalah ayat dari setiap surat. Lima rawahu Muslim an Anas, berdasarkan hadis riwayatkan Muslim juga dari Anas, qala baina Rasulullah SAW zata yaumin,
Kami bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, azharana idza a'fa i'fatan, thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhakaka ya Rasulullah, qala nuzilat alayya anifan surah faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik, jadi kata Anas bin Malik, pada suatu hari, baina Rasulullah SAW zata yaumin baina azhirina, ya kami berada bersama Rasulullah SAW, idza aufa ifatan, tiba-tiba beliau tertidur, ya. Tidak beliau tertidur, ya. Seolah tertidur, ya, macamnya terbang. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya mutabassiman, sambil tersenyum. Faqulna, lalu kami bertanya kepada Rasul, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat kamu tersenyum ya Rasulullah SAW? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, nuzilat alayya anifan, diturunkan kepadaku sebentar ini sebuah surat, faqara'a, kemudian Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi dasar ini menurut Ibnu Mubarak bahwa ketika Allah menurunkan inna a'taina, Nabi memulainya dengan membaca bismillah. Jadi begitu kata Rasul, saya sebentar ini turun wahyu, lalu dibacakan oleh Rasul. Dan Rasul membacanya mulai dari membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi dalil ini dijadikan oleh Ibnu Mubarak untuk menyatakan bahwa bismillah itu ayat pertama dari Al-Fatihah, ayat pertama dari Al-Baqarah, sampai ayat pertama dari Al-Kautsar, ayat pertama dari An-Nas, kecuali surat Taubah. Kemudian pendapat yang ketiga, qala Syafi'iyah wal Hanabilah, ya. Berkata Imam Syafi'i dan Hanabilah, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Al-basmalatu ayatun minal Fatihah. Basmalah itu adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Yajibu qira'atuha fis shalah, wajib membacanya di dalam salat. Illal Hanabilah qalu kal Hanafiyah. Melainkan Imam Ahmad bin Hanbal, pengikut Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal berpendapat seperti pendapat ulama Hanafiyah. Yaqra'uha sirran, membacanya dibaca secara sir. Nah, jadi meskipun diakui bahwa Al-Fatihah itu ayat pertama dari Al-Fatihah, tetapi membacanya dibaca dengan sir kalau menurut Hanabilah. Wala yajharu biha, dan tidak membacanya dengan jahar. Wa qala Syafi'iyah, sementara kalangan Syafi'iyah, yusirruha fi sholati sirriyah, yusirru biha, membaca sir pada salat sir, artinya pada salat zuhur, asar, kemudian rakaat ketiga dan keempat itu dibaca sir. Wa yajharu fi sholatil jahriyah, dan dibaca jahar pada salat jahar. Kama yajharu fi sairil Fatihah, sebagaimana dijaharkan ayat-ayat Al-Fatihah lainnya atau semua ayat Al-Fatihah. Wa daliluhum ala kauniha ayatun minal Fatihah, dan dalil dari Syafi'iyah kenapa harus dibaca jahar, ya karena dia adalah bagian dari Al-Fatihah. Maka karena Al-Fatihah dibaca jahar, maka dia juga dibaca jahar. Jadi dalam versi ketiga ini, Syafi'iyah dan Hanbali, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Bismillah itu hanya ayat dari surat Al-Fatihah saja. Tidak ayat pertama Al-Baqarah, tidak ayat pertama Ali Imran, tidak ayat pertama An-Nas, tetapi hanya ayat pertama dari Al-Fatihah dan juga surat An-Naml yang pertengahan. Kalau pertengahan An-Naml itu sepakat ulama itu ayat, ya. Nah, ini pendapat ketiga. Jadi kalau pertama tadi bukan ayat dari Al-Fatihah, yang kedua adalah ayat Al-Fatihah dan ayat seluruh surat, dan yang ketiga Syafi'iyah dan Hanbali itu hanya ayat dari Al-Fatihah saja. Adapun dalam cara membacanya dalam sholat, juga bisa kita lihat perbedaannya tadi. Kalau Malik tidak membaca sama sekali. Kalau Hanabilah dan Hanafiyah sepakat dibaca secara sir, sedangkan Syafi'iyah dibaca secara jahar. Nah, ini pendapat yang ketiga. Nah, dasarnya adalah ma rawahu Daruqutni an Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darul Qutni dari Abi Hurairah,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW berkata, "Idza qara'tum," apabila kamu akan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran, sesungguhnya dia adalah ummul Quran, wa ummul kitab, wa sab'ul masani, dan 7 berulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayatnya. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Ini persoalan tentang status tadi ya. Status bismillah di dalam Al-Quran, termasuk juga di dalam surat Al-Fatihah, yang ulama terbagi pendapat kepada 3 pendapat. Baik, barangkali itu lanjutan materi untuk studi naskah kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.